DuckDuckGo diblokir pemerintah. Buat teman-teman viewers kalian yang udah biasa pakai search engine DuckDuckGo instead of Google, kalian pasti ngerasain di beberapa hari belakangan ini, kalian nggak bisa melakukan pencarian ataupun mengakses situs duckduckgo.com, terutama melalui jaringan seluler. Karena ini juga yang saya rasain di beberapa hari belakangan. Saya coba, karena saya udah pakai default search engine itu DuckDuckGo, baik itu di HP, di PC, dan di laptop. Dan kemarin itu saya pas lagi di luar kota, saya coba akses duckduckgo.com dan ternyata responnya adalah connection not safe. Saya pikir ini cuman error biasa, atau mungkin karena lagi di luar daerah Jakarta, atau mungkin kejadiannya mirip-mirip waktu Microsoft Bing sempat down beberapa bulan lalu dan DuckDuckGo juga terdampak. Nah, tapi karena udah berhari-hari dan saya cek kenapa kok makin lama makin nggak bisa diakses, terus sementara Google baik-baik aja, Bing juga baik-baik aja, dan nggak ada berita apa-apa. Ternyata ada beberapa media yang memberitakan bahwa DuckDuckGo udah diblokir oleh Kominfo. Salah satunya adalah berita dari suara.com. Dan sebenarnya saya cukup kaget juga kenapa berita ini nggak banyak disorot. Ya mungkin salah satunya karena market share DuckDuckGo di Indonesia itu masih sangat kecil. Dan saya juga nggak tahu ada berapa banyak orang Indonesia yang pakai DuckDuckGo, dan pasti default search engine orang-orang Indonesia sekarang ini masih Google, tapi saya merupakan salah satu dari sebagian kecil user internet yang udah pakai DuckDuckGo sebagai search engine. Jadi alasannya kenapa, saya mau sharing sedikit bahwa DuckDuckGo itu adalah search engine yang independen dan mereka itu nggak melakukan cookie tracking. Mereka juga mengedepankan privacy user-usernya. Jadi semua hasil search kita, semua search results dan juga aktivitas internet kita itu sama DuckDuckGo nggak direkam sama sekali. Mereka sama sekali nggak nge-tracking, dan semua lognya itu ya istilahnya dibuang aja gitu sama mereka. Benar-benar nggak direkam sama sekali. Sementara kalau Google, Bing, mereka itu kan search engine yang bisa dibilang udah punya market share yang besar, dan mereka itu punya beberapa kepentingan bisa dibilang. Jadi terkadang tuh kita punya search results, itu ada search results yang diprioritaskan oleh mereka. Tuh, apakah itu karena ads, apakah itu karena sudah ada kerjasama dengan pemerintah tertentu atau instansi tertentu, sehingga search results-nya itu sangat dipengaruhi oleh kerjasama mereka dengan pihak-pihak lain. Dan berbeda dengan DuckDuckGo, mereka itu independen, dan search results yang ditampilkan itu benar-benar authentic dari crawlernya mereka, tanpa ada campur tangan instansi tertentu. Dan sepertinya itu yang juga menjadi alasan kenapa DuckDuckGo mulai diblokir oleh pemerintah. Kalau kita baca dari beberapa sumber di media-media yang memberitakan hal ini, Kominfo mengatakan DuckDuckGo menampilkan search results yang seharusnya nggak ditampilkan, yang biasanya diblokir oleh pemerintah Indonesia, seperti judi online dan juga situs-situs terlarang lainnya. Dan mereka mengaku katanya mendapat beberapa tip dari orang-orang atau mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa DuckDuckGo ini merupakan search engine yang terlalu bebas gitu, dan ini menimbulkan keputusan mereka yang mereka memutuskan untuk memblokir DuckDuckGo. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini merupakan alasan yang bisa dibilang nggak kena sasaran, dan tindakannya pun nggak kena sasaran juga. Toh sepengalaman saya pakai Google dan juga pakai DuckDuckGo, kalau misalnya kita bandingin head to head, itu search results itu kurang lebih sebenarnya sama. Kalaupun ada situs yang dilarang oleh pemerintah atau ada situs judi online misalnya, biasanya mereka akan tetap muncul di search results, akan muncul di hasil pencarian. Tapi pas kita mau klik, itu nggak akan bisa diakses, akan keluar internet positif dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini bukan salah search engine gitu, ini bukan salah search engine. Dan kalau memang pemerintah mau memblokir websitenya atau situsnya, ya udah diblokir aja IP-nya, selesai urusan gitu. Jadi nggak perlu diblokir search engine-nya. Dan hal ini juga diakui oleh pihak DuckDuckGo sendiri. Mereka mengaku mereka mengalami pemblokiran di Indonesia karena mereka katanya nggak comply dengan policy censorship yang ada di Indonesia. Tuh, dan untuk saat ini DuckDuckGo juga bilang no other way around. Jadi lagi belum ada solusi, belum ada jalan tengah supaya blokirnya itu bisa dibuka itu gimana. Jadi sejauh yang kita tahu sampai sekarang, at least sampai video ini dibuat, ya DuckDuckGo akan tetap diblokir karena nggak ada solusinya. Kecuali untuk beberapa provider yang masih bisa mengakses, seperti Biznet, terus juga setahu saya kemarin ada rekan yang bilang CBN itu juga masih bisa.
Namun selebihnya dari provider-provider lain dan juga terutama dari jaringan seluler, itu DuckDuckGo udah nggak bisa diakses lagi. Dan kalau mau mengakses DuckDuckGo ya harus pakai VPN, itu baru bisa. Sebenarnya ini bukan masalah yang besar gimana banget, no big deal, kecuali kalau Google yang diblokir ya. Kalau Google diblokir itu udah pasti jadi masalah besar gitu. Karena DuckDuckGo market share-nya masih less than 1%, di Indonesia juga mungkin belum banyak yang pakai. Tapi saya bikin video ini cuman mau sharing aja pengalaman saya. Saya sebagai pengguna DuckDuckGo udah 2-3 tahun. Saya pakai DuckDuckGo karena memang saya mau menghindari tracking aja. Kita sama-sama tahu semuanya, kalau kalian udah lama juga pakai Google Search Engine, itu seringkali hasil pencarian kita itu akan connect kemana-mana. Abis kita searching soal motor, tiba-tiba nanti AdSense yang muncul itu adalah motor semua. AdSense di Google itu sendiri, atau AdSense yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi Google. Bahkan di aplikasi-aplikasi Meta kayak Instagram atau Facebook itu juga pengaruh gitu. Jadi semuanya akan kelihatan motor. Dan saya agak risih, saya agak nggak nyaman kalau misalnya hasil search saya itu digunakan untuk personalisasi ads sebenarnya. Meskipun personalisasi ads bisa dimatikan, tapi menurut saya itu nggak ngaruh dan tetap aja gitu hasil search kita bisa di-tracking dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan. Dan sebagai orang yang cukup concern dengan privacy, dengan keamanan data, itulah sebabnya kenapa saya beralih ke DuckDuckGo sejak 3 tahun lalu. Jadi menurut teman-teman sendiri bagaimana? Kalau misalnya dari teman-teman viewer mungkin ada yang user DuckDuckGo juga, terus kalian juga kaget mengenai berita ini, dan apakah kalian setuju atau enggak, apakah kalian mungkin kecewa dan lain sebagainya, silahkan sharing di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian juga user search engine lain seperti Bing, atau mungkin kalian user Google yang nggak pernah dengar DuckDuckGo itu apa, kalian juga silahkan sharing di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya alasan-alasan tersendiri kenapa kalian masih lebih pilih Google, lebih pilih Bing, atau kalian pilih DuckDuckGo itu kenapa, kita diskusi sama-sama di kolom komentar. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa leave a comment kalian. Stay curious and we'll see you in the next video.